Melonjaknya tagihan listrik PLN menuai keluhan di masyarakat. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah pelanggan terus berdatangan meminta klarifikasi lonjakan tagihan listrik tak wajar bulan Juni ini. Pembatasan layanan aduan juga dikritik seorang warga yang tagihan listriknya melonjak dari kisaran 600.000 menjadi hampir 4 juta bulan ini. Ya, sekitar 500-700 ribu. Sekarang? 3,9 juta. Hampir 4 juta? Hampir 4 juta. Itu tagihan bulan apa 4 juta itu? Juni? Kenapa bisa sampai bengkak itu? Saya nggak Tapi pemakaian normal? Normal. Ya kalau naik 200-300 ya oke, saya kasih ngerti. Tapi kalau misalnya 4 juta. Terus 4 juta ya nggak mungkin lah. PLN Depok membatasi pelayanan keluhan warga hingga 100 orang per hari untuk mencegah antrian makin membludak. Manajer PLN UP3 Depok, Putu Eka, mengklarifikasi lonjakan tagihan disebabkan sistem pencatatan dari rumah ke rumah belum dapat dilakukan. Terkait lonjakan ini adalah pertama, PLN tidak melakukan pencatatan pada rekening April dan rekening Mei. Kenapa tidak melakukan pencatatan? Karena PLN mengikuti mekanisme pemerintah terkait PSBB ini. Lantas, bagaimana apabila tidak dicatat? Tidak dicatat ini maka dilakukan rata-rata 3 bulan terakhir. Untuk rekening April dilakukan rata-rata dari rekening Januari, Februari, dan Maret. Untuk rekening Mei adalah rata-rata pemakaian rekening Februari, Maret, dan April. Protes tagihan listrik tak wajar juga terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Perdebatan pelanggan dan petugas pun tak terhindari. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, menyebut manajemen PLN harus lebih terbuka menangani keluhan pelanggan. Jadi jangan dibiarkan tunggakan itu melonjak tanpa klarifikasi dari PLN, sehingga nanti tunggakan yang ada itu akan ditangani dan kemudian akan diberikan solusi-solusi dari PLN untuk diselesaikan. Jadi dengan kondisi seperti ini, kami meminta kepada manajemen PLN untuk lebih terbuka, proaktif, dan cepat dalam menangani pengaduan konsumen, dan konsumen juga jangan segan untuk melapor ke PLN, karena ini adalah hak kita, hak konsumen, agar hak kita tidak dilanggar oleh PLN selaku penyedia listrik di Indonesia. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril, menjamin kelebihan pembayaran listrik tak hilang dan akan dikembalikan ke pelanggan. Nggak ada yang lain, karena meter transaksi itulah yang dijadikan acuan untuk melihat volume pemakaian. Nggak ada yang kita gunakan lain. Kecuali tadi, karena proses tadi kita tidak bisa mencatat saja. Dan itu pun tidak hilang. Kalau misalnya kelebihan seperti kata Pak Tulus, rumahnya kosong. Masih ada lebih itu bisa. Ada 2, bisa ditagih langsung, kita balikan dalam reinvest, atau dicicil untuk bulan-bulan selanjutnya. Nggak akan hilang, karena kita jelas meternya ada, silahkan kita gunakan. Jadi rumah kosong, kalau memang betul-betul kosong dari awal, dari Januari, Februari, maka rumah kosong itu rata-ratanya tetap kosong. Tetapi ada beberapa ini karena ditugaskan pemerintah, ada namanya biaya minimum, E-minimum. E-minimum itu yang dulu diistilahkan dengan biaya beban. Abonemen, kalau kita tidak punya lagi abonemen. Jadi hanya biaya minimum. Biaya minimum itu akan tercatat terus-terusan, pasti ada, tetap dibayar. Mengapa demikian harus ada? Karena kita kan sudah menginvestasikan ke dalam sebenarnya. Kalau tidak mau dibayar biaya minimum, mudah saja, ganti dengan prabayar. Prabayar tidak ada biaya minimumnya. Gitu. PT PLN menyebut tengah menghentikan pencatatan meteran pelanggan selama pandemi. Bulan Juni tahun ini, PT PLN memprediksi sekitar 1,9 juta pelanggan listrik akan terdampak lonjakan tagihan, mulai dari 50 hingga 200%. Tim Liputan, Kompas TV.